teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kinan Rosain Putri dari kelompok Frozen Food Alfaye. NIM saya A15 2019 01545. Kenalin, namaku Firstania Berlian Aryusiwi, NIM A15 2019 01518. Kenalin, namaku Indah Mege, NIM A15 2019 01530. Kenalin, nama aku Safa Bidari Ulansari dengan NIM A15 2019 01441. Kenapa kami memilih nama Alfaye sebagai nama produk kami, branding kami? Yang pertama itu berangkat dari saat orang-orang berpikir ingin membeli apa, pasti mereka akan berpikir seperti ini. Contohnya, hari ini saya akan makan apa ya? Atau makanan apa ya yang saat ini, makanan apa ya yang nanti harus saya beli, seperti itu. Atau misalnya makanan berbahan dasar mie. Terus pasti kan mie kan bermacam-macam jenisnya, tapi mereka masih bingung dan bertanya-tanya seperti mie apa ya yang harus saya buat, mie rasa apa ya. Maka dari itu kami membuat frozen food dengan nama branding apa ya. Latar belakang dari bisnis startup kami yaitu kenapa kami memilih bisnis frozen food, karena berawal dari saat virus corona mulai masuk di Indonesia yang membuat kita menjadi terbatas dalam bergerak dan apa-apa dilakukan di rumah. Nah, jadi waktu itu kita berinisiatif untuk membuat makanan yang praktis yang bisa didapatkan tanpa kita harus keluar-keluar ke rumah. Jadi kita mau bikin frozen food apa ya ini. Nah, frozen food apa ya ini itu makanan yang cukup praktis. Jadi semua bahan itu sudah tersedia, lalu konsumen hanya perlu untuk menggoreng, merebus, atau mengukus makanan tersebut sesuai dengan jenis makanan yang mereka beli, seperti itu. Segmentasi perusahaan kami. Jadi, karena perusahaan kami adalah perusahaan frozen food, jadi segmentasi kami adalah laki-laki maupun perempuan bebas, berumurnya biasanya dewasa sampai tua, ya kisaran umur 17 tahun ke atas lah ya, 17 tahun ke atas. Nah, untuk segmentasinya sendiri atau target pasarnya kita adalah biasanya anak-anak kos yang kesusahan untuk mencari makan atau kesusahan untuk memasak. Jadi kita menciptakan ini supaya mereka mudah dalam mendapatkan makanan. Misalkan tinggal menggoreng, atau tinggal merebus, atau tinggal mengukus. Terus makanan kami juga bisa didapatkan atau bisa untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin ingin variasi makanan yang lain selain masakan rumahan, dan juga ibu-ibu atau wanita karir yang tidak sempat untuk memasak. Bisnis ini cukup potensial ke depannya karena apa? Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah maju, yang semuanya serba praktis, maka kami melihat prospek bisnis ini tuh sangat potensial. Soalnya kenapa? Yang pertama, kebanyakan manusia sekarang sesuai survei itu lebih memilih belanja online daripada belanja offline. Terus yang kedua, sesuai dengan peraturan saat ini, kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk tidak keluar rumah, membuat bisnis ini semakin terlihat prospeknya. Saingan dengan siapa saja sih kita biasanya atau pesaing-pesaing kita, karena kita bukan merupakan satu-satunya perusahaan dengan produk frozen food. Mungkin persaingan kita adalah perusahaan-perusahaan dengan frozen food yang sudah diproduksi sebelum kita, misalnya kayak nugget atau sosis yang lumayan terkenal, yang biasanya muncul di iklan-iklan di televisi. Siapa saja sih yang termasuk ke dalam operasional perusahaan kita, yaitu kelompok kita sendiri yang menjadi pegawai. Apabila perusahaan ini sudah berkembang, kemungkinan kita akan mulai merekrut pegawai lain untuk bergabung dengan perusahaan kita dan berkontribusi untuk memajukan perusahaan kita. Selain itu, kita juga memiliki supplier yang melakukan kerjasama dengan kita dalam operasional perusahaan kita. Perlengkapan apa aja sih yang dibutuhin? Nah,
Yang pertama ada vacuum sealer. Vacuum sealer itu untuk mempacking frozen foodnya. Jadi biar nggak ada udara yang masuk, terus frozen foodnya juga bisa tahan lama gitu. Terus yang kedua ada freezer untuk frozen foodnya. Jadi freezernya kita gunakan untuk menyimpan frozen food agar awet dan nggak gampang rusak. Terus yang ketiga, kita memerlukan timbangan agar berat dari frozen food itu bisa pas. Yang keempat, ada perlengkapan untuk packing. Nah, perlengkapan untuk packing itu apa aja sih? Yang pertama, ada plastik. Yang kedua, kita juga menyediakan bubble wrap untuk luar kota. Jadi kita juga bisa loh dikirim ke luar kota. Maksudnya frozen foodnya bisa dikirim ke luar kota. Nah, yang ketiga, kita juga ada label untuk frozen food kita. Terus yang keempat, kita juga punya packing kardus untuk packing yang lebih aman, jadi lebih kuat gitu loh. Udah di bubble wrap, udah di kardus, jadi frozen foodnya pasti aman. Dan nah, untuk perusahaan kita bermodalkan awal kurang lebih Rp2.500.000 dengan rincian pertama vacuum sealer dengan harga Rp150.000. Yang kedua, kita akan membeli freezer dengan harga Rp1.500.000. Kemudian packaging dan label akan membutuhkan biaya sebesar Rp300.000 dan sisanya yaitu Rp550.000 untuk membeli bahan baku pangan. Oke, kita lanjut ke key partners. Yang pertama, kita membutuhkan supplier plastik karena untuk kemasan kita menggunakan plastik. Dan yang kedua, supplier dari bahan baku. Terus yang ketiga, kita juga berpartner dengan toko-toko offline seperti toko sembako, toko kelontong. Nah, begitu juga akan menjadi partner dari kita. Key research itu membahas tentang aset dari perusahaan kita. Aset tempat kita itu tidak menggunakan sistem sewa gedung atau sewa ruko karena perusahaan kita itu berbasis home industry. Dan untuk aset bahan baku yang akan kita jual itu kita sudah melakukan kerjasama dengan supplier salah satu perusahaan yang menjual tentang frozen food. Channel yang digunakan perusahaan ini yang pertama itu ada websitenya itu mungkin nanti kami akan membuat dengan nama domainnya itu frozenfoodapaya.com. Nah, terus yang kedua ada sosial media, ada Instagram, terus mungkin Facebook, terus mungkin kita juga mungkin promosi melalui TikTok. Kan saat ini TikTok juga masih naik-naiknya sosial media yang sedang naik. Terus yang ketiga itu kita lewat e-commerce. Ada berbagai macam e-commerce, lalu kita nanti masukkan produk kami ke e-commerce tersebut. Terus yang terakhir itu offline-nya itu ada toko. Jadi nanti jika memang kami mempunyai dana yang berlebih, kami ingin membuka toko tersebut. Customer relation kita bangun dengan cara memberikan promo, diskon, ataupun giveaway kepada customer kita melalui sosial media, e-commerce, ataupun website kami. Key activities itu memproduksi frozen food, terus memasarkan juga maupun mendistribusikan ke beberapa toko-toko yang tadi sudah kita partnerin bareng-bareng. Itu juga menjadi kayak activities kita. Value proposition yaitu produk yang di sini aku akan membahas tentang kelebihan dari produk yang kita jual, tentang perusahaan kita. Yang pertama, produk yang kita jual itu selain menggunakan dan bekerjasama dengan reseller, kita juga memproduksi beberapa bahan baku, bahan pangan yang kita produksi sendiri. Selanjutnya, kita juga memiliki label dan packaging yang berbeda sehingga dapat menarik perhatian para konsumen. Yang ketiga, kita juga mampu memberikan solusi kepada konsumen yang sedang mengalami kesulitan tentang bagaimana memilih bahan pangan yang cocok untuk mereka, atau bagaimana konsumen sedang bingung dengan memilih bahan makan yang mana antara A atau B. Yang keempat,
kita juga akan memberikan konten-konten menarik dalam Instagram kita atau sosial media kita, seperti kita akan memberikan tips and trick atau beberapa informasi yang bermanfaat tentang beberapa makanan atau bahan pangan. Cost structure itu adalah biaya yang kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan itu untuk gaji pegawai atau karyawan, biaya pembelian bahan baku, atau kayak kerjasama dengan supplier gitu. Pasti kan kita juga butuh biaya operasional, biaya marketing, dan masih banyak lagi. Revenue streams itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan modal usaha. Ada beberapa sih caranya. Yang pertama itu iuran pribadi. Terus yang kedua, kita juga mengajak beberapa investor untuk menginvestkan sebagian hartanya ke perusahaan kami. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Dadah. Terima kasih, kuku.